Dalam beberapa waktu terakhir, harga sejumlah merek beras naik secara drastis melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang ditentukan untuk setiap kategorinya. Bahkan di lapangan, baik di pasar tradisional maupun retail, pasokannya disebut berkurang, bahkan menipis. Lalu bagaimana beras SPHP milik Perum Bulog bisa menangani kondisi ini? Benarkah soal pendistribusiannya akan lebih merata yang akan mampu menjaga stabilitas harga beras? Lalu bagaimana soal jaminan kualitasnya? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami ada dua orang narasumber di studio. Saya akan sapa pertama terlebih dahulu Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Pak Rizal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Rizal. Kemudian narasumber kedua, analis pertanian yang juga guru besar dari IPB, Profesor Hermanto Siregar. Prof. Hermanto, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih. Saya akan sapa satu orang narasumber dari luar studio melalui sambungan Zoom, analis pertanian yang juga guru besar UGM, Prof. Lili Sutiarso. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Lambang. Baik, terima kasih, Selamat Prof. malam, Lili sudah berkenan. Prof. Hermanto. Baik, saya akan ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, ini data yang kami dapatkan Perum Bulog per 25 Agustus disebutkan penyaluran SPHP itu mencapai sekitar 8.000 ton begitu. Betul. Bagaimana kami publik melihat itu bisa tersebar merata dan nanti menjadi jawaban atas kelangkaan dan harga beras di luar merek Bulog yang naik terus begitu, Pak Rizal? Ya, oke. Mungkin kami bisa jelaskan, Mas, ya. Yang kami Bulog ini adalah sebagai operator, Mas. Sedangkan regulatornya itu adalah Bappenas. Sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepada kami, jadi kami hanya pelaksana. Kemudian kaitan dengan keberadaan Bulog tersebut, kami bekerja atas nama perintah dari Bappenas tersebut. Begitu keluar surat perintah, kami laksanakan eksekusi, Mas. Alhamdulillah, tugas kami ini ada dua, Mas. Yang pertama adalah menyalurkan beras bantuan pangan yang kami salurkan untuk lebih kurang 18,2 juta penduduk yang terdata dalam dinas sosial, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini lebih kurang sudah hampir 97%, Mas. Karena target kami sampai akhir Agustus harus 100%. Alhamdulillah. Nah, ini. Kemudian untuk beras SPHP, beras SPHP ini juga kami lakukan penyalurannya itu melalui 7 saluran, Mas. Saluran pertama itu melalui para pengecer yang ada di pasar tradisional. Kemudian yang kedua dengan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih. Kemudian yang ketiga dengan institusi ataupun pemerintah lainnya, baik pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri, itu boleh, Mas. Jadi akan banyak sektor lain begitu yang berkontribusi begitu, Pak? Termasuk kita sendiri BUMN, BUMN itu bisa juga Bulog sendiri dengan outlet-outletnya, RPK-RPK-nya, kemudian juga ada lagi dengan teman-teman BUMN jajaran seperti PT Pos, kemudian PTP, dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada retail-retail modern, Mas. Nah, retail-retail modern ini seperti Alfamart, Indomart itu diizinkan sepanjang tidak grosir, Mas. Nah, tujuannya apa? Dilakukan aturan-aturan ini supaya tidak ada upaya-upaya penyelewengan untuk digunakan yang tanda kutip pengoplosan dan lain sebagainya, Mas. Baik. Nah, itu yang juga ingin saya tanyakan. Kemarin ramai terkait dengan beras oplosan. Bagaimana Bulog belajar dari kasus itu, Pak, agar kemudian tidak terulang lagi begitu? Kaitan dengan itu, makanya kami gunakan prosedur yang diberikan oleh Bappenas, yaitu menggunakan klik SPHP sendiri, Mas. Kemudian yang kedua, kemasannya juga diperkecil. Karena kalau kemasannya yang dulu itu kan per 50 kilo, besar. Jadi kecenderungannya mudah untuk di-oplos, Mas. Jadi kami perkecil menjadi kemasan yang 5 kg. Nah, dengan kemasan yang 5 kg ini, dengan dibatasi tambahannya belinya maksimal 2 pack ataupun 2 kali 5 10 kilo saja, Mas. 10 kilo maksimal ya. Nah, begitu, Mas, aturannya. Dan itu memotong langsung ke tingkat pengecer begitu, Betul, Pak? Mas. Jadi tidak perlu ada pos-pos agen yang mungkin selama ini bisa jadi di situ begitu. Dan kami berdayakan juga teman-teman jajaran TNI Polri, Mas. TNI Polri, kementerian dan lembaga, BUMD yang ada di daerah, termasuk dengan retail-retail itu, Mas. Dengan harapan
semakin masif ini Mas. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan kami rencanakan nanti hari Sabtu Mas, sesuai petunjuk dari Pak Menteri Pertanian maupun dari pimpinan-pimpinan, kita melaksanakan penyaluran SPHP dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Mas. Ini serentak seluruh Indonesia Mas. Baik TNI, Polri, Pemda, maupun kementerian-kementerian lainnya juga melaksanakan Mas. Demikian Mas. Jadi artinya menggenapi di akhir bulan Agustus ini Pak untuk targetnya. Apakah Agustus ini menjadi target yang penting sebetulnya untuk Perum Bulog? Ini kan berlangsung nanti sampai Desember Mas. Baik. Jadi range kita sesuai dengan surat perintah kami, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Memang kemarin sempat terhenti di bulan Juli. Baik. Nah kita mulai Juli sampai dengan Desember nih Mas. Mudah-mudahan dengan target 1,3 juta ton itu kita bisa terlaksana Mas. Ya. Oke, baik. Pak, ini yang juga menjadi pertanyaan. Ketika memang sudah tersebar secara merata, jumlahnya akan cukup banyak di banyak pos begitu ya, di tingkat pengecer, di Kopdes, di banyak retail Anda sebutkan tadi. Bagaimana itu bisa menstabilkan harga di tengah merek-merek yang lain? Bagaimana cara Bulog kemudian agar masyarakat juga beralih menjadikan itu primadona begitu? Oke Mas, jadi kami ada beberapa teknis kami Mas. Yang pertama, kami memasifkan dengan jajaran-jajaran tadi yang saya sampaikan, TNI, Polri maupun Pemda dan lain sebagainya. Kami juga ada yang namanya sistem canvassing Mas. Apa itu Pak? Canvassing itu anak-anak atau anggota-anggota kami, anak buah kami Bulog itu melaksanakan sosialisasi Mas. Baik. Baik sosialisasi kepada para pengecer-pengecer di pasar maupun sosialisasi kepada masyarakat Mas. Baik secara langsung maupun menggunakan media-media. Sehingga ini akan memberikan edukasi dan pemahaman bahwa beras Bulog ini yang pertama adalah layak untuk dikonsumsi, berkualitas baik, dan betul-betul harganya flat Mas. Membantu terus terang untuk ibu-ibu yang di rumah Mas. Betul. Ini karena kegelisahannya ibu-ibu semua begitu Pak. Betul Mas. Soal beras ini kan makanan utama begitu betul, ya. Baik, Mas. Tahan dulu Bapak, nanti akan saya dalami soal kualitasnya, tapi saya akan ke Prof. Lili terlebih dahulu. Prof. Lili, jadi bagaimana analisa Anda begitu ketika memang beras ini akan lebih banyak di pasaran terutama pada Agustus ini, bagaimana merubah dominasinya, seberapa mungkin itu terjadi dalam analisa Anda? Iya, terima kasih Mas Lambang. Jadi saya kira tadi Pak Dirut, Pak Rizal sudah menyampaikan banyak langkah-langkah strategis saya kira, dan kita perlu appreciate pada Bulog dalam hal ini bagaimana keresahan yang ada selama akhir-akhir ini terkait dengan kelangkaan khususnya beras SPHP ya. Jadi memang ini kalau kita mulai dari hulunya atau mulai dari produsen atau dalam hal ini mungkin petani ya, bagaimana perjalanan beras itu sampai ke pasar atau sampai ke konsumen. Nah, yang kita hadapi adalah ada beberapa tantangan, ada beberapa hal yang terjadi di lapangan saat ini bahwa ada ketidakseimbangan antara supply dengan kebutuhan, sehingga saya kira kita masih banyak mendapatkan berita-berita tentang kelangkaan dan sebagainya, ya, termasuk juga tadi yang disampaikan Pak Rizal terkait dengan masih sulitnya di dalam aplikasi. Tetapi kami sangat gembira tentunya bahwa Bulog sudah mengambil satu strategi untuk mempermudah ya dengan pendampingan PIC dan sebagainya. Kalau menurut hal yang memang ini kalau kami boleh menyebut semacam anomali gitu ya. Kalau kita bicara pada sistem pertanian itu kan ada anomali yang terjadi di hulu gitu ya, ada anomali yang terjadi di hilir. Kalau yang di hulu itu adalah yang biasanya terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang saat ini sedang kita bahas atau sedang kita diskusikan adalah anomali yang terjadi di hilir gitu ya, terkait dengan harga,
terkait dengan distribusi dan sebagainya. Nah ini tentunya pihak yang paling sensitif terhadap keanomalian tadi itu adalah konsumen. Infrastruktur yang ada saat ini, baik itu dari regulasi, kemudian mulai dari kementerian, Kemenko Pangan, kemudian sampai Satgas Pangan, ini kan sebetulnya ada upaya-upaya yang cepat, ada upaya-upaya yang bagaimana ini bisa memberikan kenyamanan bagi petani tentunya dan juga pada konsumen. Nah, inilah yang saya kira menjadi fokus nantinya terkait dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal. Ya, jadi Baik, kami dapat poin Anda. Saya kira Prof. Ya. Baik, saya minta tanggapan Anda, Pak Dirut. Jadi artinya tantangannya ternyata banyak sekali, walaupun kemudian secara rencana, koordinasinya, Anda mengatakan tadi sudah cukup baik begitu ya, Pak Dirut? Baik, tanggapan kami, Prof, sampaikan Prof tadi itu luar biasa yang pertama. Memang yang kita sudah laksanakan itu sudah semaksimal mungkin. Intinya kami pemerintah itu kan kami analogikan seperti orang tua. Baik. Kemudian rakyat itu adalah anak-anaknya. Yang namanya pemerintah itu akan pasti memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Seperti orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kepentingan sekolah dan sebagainya. Nah, termasuk juga dengan beras ini. Kami upayakan semaksimal mungkin. Mungkin tadi kami juga baru pulang, Mas, ini kebetulan dengan Pak Menko Pangan, dengan Pak Menhan, dengan Pak Mentan, dengan Menteri PU, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Perhubungan. Kami baru pulang dari Wanam, Mas. Nah, di sana kami di Wanam, selain meninjau lokasi persiapan pembangunan 1 juta hektar di Wanam, kami juga menyalurkan beras bantuan pangan, Mas. Baik. Jadi yang kami intinya pemerintah hadir kepada masyarakat sampai yang di pelosok-pelosok, Mas, kami buktikan. Jadi bukan hanya yang di Pulau Jawa, Sumatera, yang dekat-dekat, bahkan kami yang di ujung, yang di Merauke sana, di Wanam itu, kami juga hadir kepada teman-teman, saudara-saudara kami. Pak Dirut, bisa Anda ceritakan sebetulnya perbedaan tantangan dengan medannya itu akhirnya seberapa ini? Seberapa jauh perbedaannya? Seberapa itu akhirnya menjadi bisa diselesaikan begitu loh oleh Bulog? Jadi memang kondisi di sana kan transportasi agak sulit, kemudian range-nya juga jauh. Nah, ini perlu memang ketekunan dan kesabaran teman-teman. Alhamdulillah kami dengan Bapak-Bapak Menteri, kami bergandengan semuanya bersatu padu untuk mewujudkan bahwa pemerintah itu juga hadir untuk rakyatnya. Baik. Ya, begitu, Mas. Oke. Jadi kehadiran itu menjadi penting, begitu ya, Pak Dirut ya? Oke, Pak Dirut, saya ingin melanjutkan yang tadi. Bagaimana soal jaminan kualitasnya? Tadi Anda mengatakan sudah sosialisasi, sudah. Tapi kan bicara kepercayaan akan kembali lagi soal bagaimana kualitasnya. Akhirnya orang memilih beras SPHP. Apa jaminan dari Bulog? Jaminan kami, Mas, yang pertama kita di Bulog tuh ada prosedur. Pemeliharaan di dalam gudang, Mas. Ya, dalam gudang. Nah, pemeliharaan ini ada yang per setiap bulan ada pemeliharaan, ada per 3 bulan, ada per 6 bulan. Itu ada yang namanya pakai fumigasi dan lain sebagainya. Kita lakukan itu untuk menjaga agar beras-beras kita ini tetap sehat. Begitu nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat, akan dipasarkan, itu dalam kondisi yang baik. Sehingga masyarakat juga menikmatinya juga enak dan nyaman. Dan tenang begitu ya. Dan yang pasti, begitu kita rebagging ulang untuk dipasarkan, kita menggunakan teknologi, yaitu menggunakan alat packagingnya. Sudah ada kita beberapa gudang yang sudah pakai alat. Nah itu juga sudah pakai yang namanya pengembus debu. Termasuk untuk pengembus kalau ada kutu ataupun butiran-butiran batu. Nah, jadi dengan harapan begitu masuk di rebaggingnya Bulog ini, packagingnya Bulog sudah bersih, Mas. Sudah bersih dan siap untuk dipasarkan. Nah, sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa? Artinya kan stigma orang ada tentang memang bukan yang premium begitu. Tapi bagaimana Bulog meyakinkan yang kali ini itu lebih bagus begitu? Oh, pasti, Mas.
Kalau nggak salah kami sudah tampilkan di media Mas, di tayangan-tayangan lalu dengan kami bukakan itu semuanya berasnya, tampilannya kami angkat bahwa berasnya bersih. Baik. Dan itu kami lakukan juga sampai bahkan berasnya karungnya saya lempar-lempar tuh Mas. Supaya menunjukkan kalau berasnya packagingnya Bulog tuh bagus juga. Ketahanan. Karena kan perjalanannya bukan jalan dekat nih Mas. Ada yang sampai Merauke, sampai Sabang, sampai Manado. Nah, sehingga perlu packaging yang kuat. Nah, itu yang kami lakukan. Termasuk kami edukasi lewat media sosial Mas. Baik. Ini kami lakukan terus-menerus supaya masyarakat juga percaya, karena kepercayaan tuh yang paling utama Mas. Paling penting ya. Trust building Mas, izin Mas. Baik. Oke, kami dapat poin Anda Pak Rizal. Nah itu Prof, jadi artinya kepercayaan terhadap kualitas itu kan menjadi penting. Bagaimana Anda juga bisa melihat ketika memang jaminan itu ada dari Bulog, itu bisa menjadi daya saing lebih untuk beras Bulog dipercaya masyarakat begitu Prof Hermanto? Iya, jadi beras ini kan memang mau harganya berapa juga sebetulnya masyarakat itu pasti cari, karena dia adalah pangan pokok. Gitu. Jadi kalau harga katakanlah sudah disesuaikan, seperti tadi disampaikan ada HPP yang baru, satu sisi itu kan akan menambah kesejahteraan petani. Betul. Di sisi yang lain dia harus menjamin bahwa harga itu terjangkau oleh konsumen. Tapi ekspektasi konsumen, kalau harganya udah dinaikkan, jadi memang ada kenaikan gitu ya, tentu kualitas tadi itu menjadi sesuatu yang harus juga gitu. Jadi kita apresiasi Bulog karena menggunakan teknologi ya di dalam menjaga itu seperti tadi disampaikan. Tetapi ada satu hal yang paling mendasar sebetulnya Mas Bram untuk perberasan ini. Produksi itu masih hal yang sangat-sangat penting. Artinya strategi untuk memaksimumkan produksi menurut saya saat ini dan yang akan datang itu masih harus ditempuh. Memang alhamdulillah itu tahun ini produksi bagus. Sampai dari Januari sampai September itu diperkirakan 28 juta ton. Ya. Ramalan FAO malah sampai akhir itu 35 juta ton. Beras. Itu memenuhi untuk kebutuhan Indonesia, Prof? Kebutuhan beras kita kalau kita mempertimbangkan populasi dan sebagainya mungkin sekitar 32 juta ton. Jadi kalau pakai estimasi tadi itu bisa ada surplus 3 juta ton. Ada surplus ya. Nah, tapi 3 juta ton ini ya kedepannya itu masih harus ditingkatkan lagi. Ya karena tadi ada kemungkinan pelaku-pelaku pasar tertentu oknum itu bisa melakukan penimbunan. Sehingga kalau dia melakukan penimbunan, spekulasi dan sebagainya, konsekuensinya ke harga. Seperti saat ini. Jadi seperti pisau bermata dua ya. Satu sisi akan ada surplus, tapi sisi lain kalau tidak dijaga, diawasi dengan ketat, itu bisa ada penimbunan-penimbunan di sana, begitu ya? Pak Rizal, itu PR bersama rasanya begitu. Anda tadi sudah mengatakan memotong hingga langsung ke pengecer, harapannya tidak ada penimbunan. Dan bagaimana memaksimalkan pengawasan ini nanti begitu, Pak Baik Mas, jadi kami alhamdulillah Bulog ini dibantu oleh Satgas Pangan Mas. Satgas Pangan ini dari Mabes Polri dan kami juga sinergikan dengan teman-teman yang ada di lapangan, khususnya teman-teman para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang biasa menyentuh masyarakat langsung gitu ya. Nah, karena beliau-beliau ini yang tahu seperti apa. Nah, alhamdulillah ini kita bersinergi termasuk juga dengan teman-teman para pengawas-pengawas kepala pasar. Ini kita libatkan juga. Alhamdulillah dengan komunikasi ini kita dapat masukan-masukan, informasi-informasi, ada atau tidak pelanggaran dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya kalau ada beberapa upaya-upaya preventif kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan Satgas Pangan untuk penertiban. Adanya upaya-upaya oknum masyarakat yang memanfaatkan karungnya Bulog, tapi isinya bukan beras Bulog, Mas. Jadi modusnya banyak begitu ya? Jadi karena beras Bulog ini menjadi idolanya masyarakat, nah ada yang jual karungnya aja diisi dengan beras yang lain. Ini tertangkap kemarin di Pekanbaru, kemudian di Nusa Tenggara Barat.
ini berkat sinerginya teman-teman Bulog dengan Satgas Pangan, Mas. Oke, baik. Untuk menjaga itu, Mas. Bagaimana soal tantangan pasokan tadi begitu Pak? Artinya ya saya katakan itu pisau bermata dua, satu sisi kita bergembira dalam hitungan angka akan ada surplus, tapi artinya pengelolaan yang lebih baik kan ini juga dibutuhkan agar beras berkualitas tadi sampai benar-benar ke masyarakat tepat sasaran begitu Pak Dirut. Betul, terima kasih Mas. Jadi memang tadi sampaikan oleh Prof, produksi kita diprediksikan sampai 35 juta ton Mas sampai dengan akhir tahun. Nah ini kan sesuai dengan aturan dari Bulog, biasanya kita menggunakan sistem FIFO, Mas, first in, first out. Nah, itu aturannya. Namun kita juga tetap menggunakan asas yang namanya kualitas dari masing-masing beras tersebut. Jadi tidak harus first in, first out juga, tapi dilihat dari kualitas beras tersebut. Nah, sehingga kita akan jaga betul sebelum beras keluar ini harus betul-betul bersih, sehat, tidak berbau dan termasuk tidak ada batu kerikil dan sebagainya termasuk kutu. Itu yang kita jaga. Sehingga yang kita keluarkan dari Bulog itu betul-betul sudah layak untuk dipasarkan. Baik, itu jaminan kualitas. Jaminannya Mas. Ya. Baik. Saya ke Prof. Lili kembali. Prof, jadi artinya bagaimana Anda melihat sebetulnya tantangan terutama dalam kacamata masyarakat begitu soal kualitas, seberapa jaminan yang sudah disebutkan Pak Dirut tadi itu juga bisa menjadi bahan jualan primadona bagi beras Bulog begitu, Prof. Lili? Ya, terima kasih. Ya, jadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Hermanto tadi, kemudian juga Pak Rizal, tentunya beras ini kan komoditas yang sangat sensitif, gitu ya. Artinya perubahan sedikit pada harga dan sebagainya, ketersediaan ya itu kan akan impact-nya atau akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan, khususnya kalau kita bicara di level konsumen. Dan kita tahu bahwa sekarang kita bisa melihat segmen market untuk beras, ya berbagai kualitas dan sebagainya. Tentunya ini juga akan menjadi pointers bahwa pada saat kita tadi dengan harga yang sudah tertentu, kemudian kualitas ya yang betul-betul dijaga, ya bahkan saya kira dengan adanya infrastruktur institusi yang ada mulai dari Kemenko sampai Satgas Pangan tadi disampaikan oleh Pak Rizal bahwa sampai justru pada level yang paling operasional yaitu di tingkat produsen dan sebagainya. Nah, ini artinya bagaimana kami melihat keseriusan dari institusi pangan tadi itu untuk betul-betul menjaga kualitas, karena ada dua sisi yang terus terang ini dijaga. Di satu sisi adalah produsen yaitu petani, sisi yang satunya adalah konsumen. Ya, jadi istilahnya kepercayaan terhadap konsumen untuk mendapatkan mutu kualitas yang baik sesuai dengan harga yang dia harus bayar, itu saya kira salah satu hal yang menjadi sasaran di dalam ini. Sehingga kenapa beberapa waktu yang lalu sempat terjadi operasi pengoplosan beras dan sebagainya, ini kan dalam rangka pemerintah tentunya untuk menjamin ya kepentingan konsumen terkait dengan mutu tadi ya. Jadi saya kira kita melihat praktek-praktek yang sudah dilakukan tentunya khususnya juga dari Bulog. Terima kasih. Oke, baik Prof. Lili. Jadi itu saya ke Prof. Hermanto. Artinya kalau tadi Prof. Lili mengatakan hal yang sensitif soal kualitas, soal harga begitu. Nah untuk konsumen sebetulnya seberapa jeli melihat itu? Artinya apa karena harga saja? Atau sebetulnya konsumen itu ya juga bisa membandingkan ketika harganya naik tapi kualitasnya baik, itu menjadi tidak masalah. Seperti apa Prof? Konsumen kita itu pada dasarnya tersegmentasi dua. Satu adalah yang pendapatannya menengah ke bawah. Bagi masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah ini itu sangat sensitif dengan harga ini. Hanya harga? Dengan harga terutama. Oke, baik. Jadi
kenaikan harga 10%, harga beras itu bisa menyebabkan kenaikan kemiskinan bagi masyarakat ini. Kenapa? Karena pendapatan yang dia dapatkan itu dia pergunakan hampir semuanya untuk beras. Harus ada substitusi kebutuhan lain begitu ya? Iya, padahal yang lain-lain jadinya menjadi berkurang, makanya dia jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, bagi masyarakat seperti ini yang penting itu tersedia berasnya dengan harga yang terjangkau. Tapi seperti saya katakan sebelumnya Pak Dirut, dengan adanya kenaikan harga itu mengikuti dengan HPP yang sudah ditingkatkan Pak Presiden itu 1.500, harapan mereka juga kualitas menjadi bagus, dan itu sudah direspon sama Bulog. Nah, kemudian segmen berikutnya daripada masyarakat ini, khususnya adalah kelas menengah atas ke atas. Ya, ini dia yang dikejar tuh kualitas sebetulnya. Kualitas. Jadi kalau pakai segmentasi yang ada sekarang ini, beras premium misalnya, masyarakat ini dia nggak peduli. Mau dia 20.000, 25.000, dia punya daya beli Pak. Karena apa? Konsumsi dia beras juga dikit, nggak terlalu banyak. Jadi dinaikkan sampai 25.000 dia akan beli, dia kejar kualitas. Prioritasnya akan di situ. Prioritasnya adalah di kualitas. Dan ini sebenarnya juga bisa dijawab dengan cara apa? Jangan ada oplos mengoplos tadi, karena mereka akan membeli yang berkualitas ini. Tapi bagi pemerintah, termasuk operator terutama adalah Bulog, ya fokus itu adalah yang bawah ini sebetulnya. Bagaimana supaya masyarakat yang rentan jatuh ke garis kemiskinan ini, bawah garis kemiskinan ini, terpenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang masih memenuhi kesehatan dan sebagainya. Oke, jadi kunci garis bawahnya adalah soal terjangkau tadi itu ya. Oke, Prof. Nah itu, Pak Rizal. Jadi artinya bagaimana meyakinkan kembali masyarakat begitu ya. Artinya dengan SPHP nantinya akan mampu menstabilkan harga yang ada dengan kualitas yang Anda sebutkan eksplor tadi, itu juga mampu menjadikan harga yang terjangkau begitu, Pak Rizal. Baik, terima kasih Mas. Jadi kami dari Bulog sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Bappenas, memberikan harga sesuai dengan aturan yang berlaku HET. Kemudian menjaga kualitas yang terbaik sesuai dengan prosedur-prosedur yang kami gunakan di pergudangan, termasuk juga untuk delivery-nya Mas. Delivery-nya kita ada yang beli langsung di gudang, ada juga yang kalau diantar kita antar. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya kami juga menjaga nama baik pemerintah Mas. Karena apa? Terus terang, Bulog ini kan punya negara, maka akan memberikan tampilan yang terbaik untuk negara. Sehingga kami akan terus menjaga nama baik negara dan memberikan yang terbaik dari negara untuk pada rakyat. Seperti itu Mas. Dan kami yakinkan kepada publik, masyarakat, bahwa stok kita masih banyak Mas. Sekarang masih ada 3,9 juta ton. Jadi masyarakat nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Nggak usah dengar isu-isu yang nggak benar Mas. Karena dengan stok 3,9 juta ton ini, insya Allah Mas, kita masih bisa jaga kontinuitas untuk ke depan stok kita masih stabil Mas. Demikian Mas. Dan pengawasannya akan tetap digalakan dan diperketat begitu hingga akhir pasti tahun, Mas. Baik, kami dapat poin Anda, Pak Rizal. Terakhir dari Anda Prof, jadi bagaimana tadi tantangan dan melihat, ya kalau kita hitungkan mungkin 4-5 bulan lagi 2025 berakhir begitu, tapi seberapa terjawab nanti itu, Prof, menurut Anda? Jadi saya masih meyakini angka proyeksi FAO maupun USDA ya, Kementerian Pertanian Amerika Serikat itu benar. Jadi ramalan barangkali kita bisa mencapai 35,5 juta ton lah. Dan memang Kementerian Pertanian Pak Dir ya, Pak Dirut itu kerja keras ya selama ini mencapai produksi yang seperti itu, sehingga akan ada surplus paling tidak sekitar 3 juta ton, dan itu suatu modal sebetulnya. Yang kedua, reputasi tadi juga akan meningkat ya dengan keberhasilan, mudah-mudahan ya Pak Dirut ya, dari Bulog. Karena apa? Walaupun stok Bulog itu 7-8% daripada stok total, dia adalah rujukan bagi semuanya gitu. Dan ketiga, terakhir saya sepakat tadi ya, masyarakat tidak usah cemas karena memang stok itu sebetulnya ada. Dengan berbagai penertiban yang ada, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa mengakses dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Apalagi distribusinya tadi cukup rata begitu, tingkat eceran, Kopdes, ada retail pula. Ada 7 channel ya Pak ya? 7 channel saluran. 7 channel saluran. Prof Lili, terakhir dari Anda, jadi kalau memang disebutkan
pasokan terjaga, tidak perlu cemas, ada 7 saluran. Bagaimana Anda melihatnya, jaminan tersebut? Ya, terima kasih. Saya kira sekali lagi bahwa ini upaya atau usaha bersama-sama ya, karena kalau kita bicara sistem pangan Indonesia itu kan multi lintas sektoral gitu ya. Jadi tentunya Bulog sendiri sebagai tadi yang disampaikan Pak Rizal sebagai operator tentunya perlu payung hukum atau regulasi yang mendukung dalam operasionalnya, sehingga sekali lagi bahwa hal-hal yang sangat kita harapkan, kami mungkin mewakili sebagai konsumen, bahwa tantangan-tantangan yang ada itu sebetulnya sudah secara cepat direspon tadi ya. Tentunya harapan kami bahwa mungkin sistem yang sudah berlaku saat ini atau mekanisme yang sudah berlaku saat ini mungkin itu yang akan terus kita pertahankan ya, tentunya dengan melihat tadi ada beberapa hal yang masih kita improve, kemudian bagaimana distribusi yang berkembang atau yang berjalan ya, dari produsen ataupun dari petani sampai konsumen itu tentunya diamankan, artinya betul-betul dijamin bahwa ada kelancaran itu sehingga tidak ada keterlambatan supply atau keterlambatan pasokan yang sampai pada pasar. Kemudian yang saya kira penting ya itu adalah kualitas. Jadi kualitas, kami sangat senang tadi Pak Rizal menyampaikan bahwa Bulog itu dengan intervensi teknologi yang ada saat ini mulai dari pasca panen, kemudian penyimpanan sampai dijamin bahwa pengemasan sampai di tingkat pasar ataupun diterima oleh masyarakat konsumen itu bisa dijamin ininya kehandalannya. Jadi saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan itu kita improve ya, kita tetap selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, memperbaiki, tetapi tentunya tadi hal-hal yang dasar dari beras ini sebagai komoditas strategis, komoditas yang sensitif, saya kira ini yang perlu kita jaga bersama. Saya kira itu. Baik, ini menarik, komoditas strategis dan komoditas yang sensitif begitu ya, itu perlu dijaga sama nanti. Kami akan tentu tunggu langkah dari Bulog ke depannya seperti apa, Pak Rizal. Terima kasih atas waktu semua narasumber. Ada Pak Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perumbulog, kemudian Prof. Hermanto, Guru Besar IPB, serta Prof. Lili Sutiarso, Guru Besar dari UGM. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.